Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Jumpa kembali dengan saya Retno Nur Samsu, calon guru penggerak angkatan 7 dari SDN 1 Temulus, Kecamatan Randu Blatung, Kabupaten Blora, Provinsi Jawa Tengah. Dan di sini saya bersama dengan rekan guru dari SDN 1 Temulus, Kecamatan Randu Blatung, Kabupaten Blora, yaitu Ibu Nurma Ayuvita Yuniarti, selaku guru kelas 3 di SDN 1 Temulus. Selamat siang Bu Nurma. Siang Bu Retno. Bagaimana kabarnya Bu? Kabarnya baik dan sehat. Ya, Alhamdulillah. Dan di sini kegiatannya saya mengajak Bu Nurma untuk melakukan percakapan coaching atau percakapan singkat, kurang lebih 10 menit, mengenai persiapannya Bu Nurma untuk kegiatan besok mengenai pembelajaran berdiferensiasi di kelas 3. Untuk percakapannya nanti itu dijawab secara singkat, jawab sesuai apa yang sudah dipersiapkan Bu Nurma. Untuk mengenai pertanyaan yang pertama, tujuan pembelajaran yang sudah Bu Nurma siapkan untuk pembelajaran berdiferensiasi besok apa saja itu Bu? Tujuannya satu ya, untuk besok dengan menghias kaleng telepon, murid dapat menerapkan pengetahuan tentang unsur rupa dalam karya dekoratif dengan rapi dan indah. Yang kedua, dengan mengamati bentuk bangun datar, murid dapat mengoreksi jumlah ukuran sisi bangun sebagai keliling dari bangun datar dengan benar juga. Yang ketiga, dengan memberi warna pada sisi bangun datar yang dibuat, murid dapat menunjukkan keliling bangun datar dengan benar juga. Jadi fokus dari tujuan pembelajarannya nanti itu ada 3. Iya. Setelah tujuan pembelajaran disampaikan oleh Bu Nurma, sekarang area pengembangan yang hendak dicapai untuk kegiatan besok apa saja? Area pengembangan yang hendak dicapai untuk pembelajaran besok ya, penerapan strategi pembelajaran berdiferensiasi konten dan produk, memodifikasi strategi, materi, dan pengelompokan untuk mengoptimalkan kesempatan murid untuk belajar dan memenuhi kebutuhan belajarnya, sehingga murid terlibat aktif sepanjang pembelajaran dan fokus dalam tugas yang tidak hanya mengembangkan keterampilan namun menantang mereka menjadi pemecah masalah. Berarti untuk fokus pengembangannya pada keterampilan siswa itu sendiri, nggih. Kemudian siswa juga bisa menjadi pemecah masalah. Untuk pertanyaan yang terakhir ini, strategi yang sudah dipersiapkan apa saja Bu? Contohnya tadi membawa apa ini? Strategi yang dipersiapkan RPP, ya, untuk besok, ya, diferensiasi, ya. Ini sekaligus ada pemetaan kebutuhan belajar siswa. Jadi pemetaan belajar kebutuhan siswa itu ada 3 G. Untuk yang visual ada berapa siswa itu? Yang visual ada 9 siswa, ya. Yang auditorial ada 5 siswa, yang kinestik ada 4 siswa. Ya. Selain RPP, jenengan bawa apa saja itu Bu? Selain RPP ada LKPD ya. LKPD. Ya. Ada LKPD. Ya. Untuk besok ya. Ya. Selain LKPD apa saja? Ada juga besok buat prakteknya. Dari grup praktek ya. Yang buat estetik pembelajaran langsung. Kemudian yang itu yang apa saja itu? Yang ini gambar Bu. Gambar. Ya, ini gambar. Ya. Untuk besok saya gambarnya. Gambarnya Gambar ini buat di kanva gitu. Ya. Bagus tuh.
ternyata persiapan dari Bu Nurma selaku guru kelas 3 sudah sangat lengkap. Saya sudah sangat senang sekali. Besok saya itu pengen berkunjung, saya ingin observasi mengenai pembelajaran berdiferensiasi. Semoga besok sukses nggih Bu. Sukses. Sukses. Amin. Ya, terima kasih, percakapan coaching hari ini sudah selesai. Saya tunggu aksinya Bu Nurma besok. Terima kasih semua. Terima kasih juga Bu Retno. Semangat ya. Semangat. Udah, kelas 3. Siapkan ketua kelasnya. Siap, Dok. Udah depan, Dok. Betul, Dok. Pagi anak-anak. Pagi, Bu. Kelompok perempuan dulu. Ayo, yang laki-laki masuk. Salam. Semangat. Selamat pagi anak-anak. Lalu semangat pagi-pagi udah sarapan, udah jajan. Udah jajan ya? Ya. Perhatikan, sepertinya ini ada tidak masuk satu ya? Dan tidak masuk satu nggak apa-apa ya? Coba sekarang nafas ke depan. Nyanyikan lagu Garuda Pancasila. Berdiri semua. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patria proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sejahtera. Privasi bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Tepuk tangan semuanya. Sudah siap semua ya? Pagi ini kita akan apa? Pembelajaran dari yang berbicara perkembangan teknologi komunikasi. Sudah tahu alat komunikasi yang modern sekarang? Sudah. Ibu mau tanya dulu, siapa penemu pertama alat komunikasi
Ojek dulu namanya halo. Assalamualaikum. Kalau zaman dulu teleponnya seperti ini, ya. Zaman dulu lagi ada telepon seperti buat mainan bisa, ya. Telepon dari celeng seperti ini, ya. Nanti ya. Terus lebih modern lagi. Zaman kanan ya. Lebih modern lagi ada seperti apa ini? Tablet ya. Tablet terus telepon genggam atau HP. Ya. Seperti punya berbulu. HP. Siapa di rumah yang punya HP? Oh, punya semua ya. Terus pembelajaran kita yaitu menemukan kalimat utama tiap paragraf dari teks yang telah dibaca. Perhatikan dulu. Terus yang kedua, menyajikan ringkasan informasi dari suatu teks. Tujuan kita yang ketiga dari pembelajaran ini ya, perhatikan. Membandingkan kombinasi garis, bijak, dan lama dalam karya. Yang keempat, menerapkan pengetahuan tentang unsur-unsur dalam karya dekoratif. Selanjutnya, mengoreksi jumlah ukuran sisi bangun sebagai penilai dari bangun datar. Ya. Yang terakhir, menunjukkan penilai bangun datar. Itu tujuan kita dari pembelajaran kita hari ini. Ya. Coba sekarang Ibu mau bagi 3 kelompok. Satu kelasnya ini Ibu bagi 3 kelompok ya. Yang satu kelompok visual ya, menggambar. Terus yang tengah kelompok auditorial, kelompok lihat video. Ya, yang satunya kelompok estetik, kelompok langsung praktek ya. Kamu baca dulu paragraf ini. Ayo. Terus di situ tuliskan ringkasan informasi dari teks tersebut. Kamu tulis ringkasan yang penting di sini yang mana? Mungkin kalimat utamanya bisa. Dibaca lagi. Mungkin ada yang belum lebih penting lagi. Kamu ringkas lagi. Apa saja? Kamu baca lagi alif. Tulis saya Rahman. Kamu baca dulu. Kalau sudah kamu tuliskan ringkasan yang lebih ringkas, yang penting yang mana? Ini coba dibagi dulu. Apa yang dibagi? Nah, satu kelompok satu. Dibagi ya ini ya. Sudah semua ya. Untuk yang video perhatikan, bentar deh. Nah, Ibu mau ke kelompok yang praktek. Yang praktek nanti kamu bisa lihat video, bisa ya. Nanti cara membuat telepon dari kaleng. Oke? Warna merah. Ya, kamu tali ya, seperti punya buku tadi. Bentar. Ditali dulu, dimasukkan tali. Coba. Yang punya apa sah? Coba.
Tarik lagi sampai kita coba seperti guru tadi. Apa aja? Kamu masukkan dulu sini. Ini, yang ini. Ya. Terus punya Alif dan Rama. Masuk pakai gitu. Ayo. Ditali seperti guru tadi. Kamu harus bisa nanti cara membuatnya ya. Dilihat. Badan kalengnya sudah ditutupi, kemudian bagian yang di atas kita dilihat ya caranya. Nanti kita bisa buat sendiri. Nah, dari kaleng susu dan dari kaleng bekas dan apa ini? Kertas. Bisa. Perhatikan, berarti ada berapa kaleng? 2. Nah, bisa. Yang mau gambar dan mewarnai harus semangat. Ayo semangat mewarnai. Loh, nggak semangat tuh piye? Ayo. Iya boleh. Kalau bisa jangan keluar garis, biar rapi. Harus rapi. Kelompok satunya yang rapi, yang bagus, jangan sampai keluar garis. Yang bagus. Ayo. Andika, udah belum? Ya, dikit nggak apa-apa. Ya, nggak apa-apa. Ayo. Ayo yang kelompok video. Udah belum? Nah, lihat. Nah. Nanti kita bisa buat sendiri ya, yang lebih bagus. Pakai kertas lipat bisa. Kertas manila bisa. Ya. Bagus toh? Besok buat yang lebih bagus lagi. Itu nilai ya. Bisa buat besok. Nah, dilihat dulu caranya. Kok prakteknya yuk? Sudah. Kalau sudah, coba Bu Guru kasih kamu. Nanti ditempelkan di telepon kalian ya. Yang satu ini ya, yang ini Alija sama Rama ya. Ini diwarnai dulu. Yang satunya polis dan apa aja? Bentar. Cari yang sama. Ini. Yang ini ya. Yang dapat seperti polis ini. Kamu warnai seperti ini. Apa aja dan polis. Oke. Ayo, terus Alif sama seperti ini warnanya harus sama ya. Nanti kalau sudah semua nanti ditempelkan di telepon kaleng kalian. Ini yang besar sekali. Yang besar sekali juga. Coba nama ada. Terus Bu Guru punya yang kecil. Kamu dan kamu satu-satu. Coba. Coba agak ke belakang. Ayo Yuda. Yang kencang lagi talinya. Yang kencang lagi. Yang kencang lagi. Bagus, panjang sekali ya.
satunya, ayo. Yang pelan, pelan. Ada getarannya? Nggak ada. Yang kencang toh, ininya yang kencang. Yang kencang, nah. Yang kencang. Yang kencang juga, nah. Pelan ngomongnya nanti terdengar suaranya. Ya? Ya? Udah? Udah? Dengar? Nah, udah dengar ya? Nanti dipraktekkan lagi ya di rumah ya? Bisa? Nah, udah, nanti lagi. Kita gulung dulu. Nah, satunya bisa warna. Kamu nanti, ayo pensil warnamu mana? Mewarnai, ya, mewarnai. Warnai dulu ya. Nah, di sini ada contohnya. Bentar ya, pinjam ya. Perhatikan yang dapat motif seperti ini, garis. Kamu warnai seperti ini ya, udah. Ya. Terus yang dapat seperti ini. Ini. Kamu warnai seperti ini. Nada, ya. Nah. Yang dapat gambar seperti ini kamu. Yang ini kecil ya, yang kecil. Halo, lihat ini. Kamu warnai warna kuning atau oranye, ya. Kuning atau oranye. Yang besar ini kamu warnai dengan warna hitam. Ya, ya. Warna hitam, yang ini hitam. Ya, ini ya. Halo, ini warna hitam. Ya. Udah, diwarnai dulu. Udah. Semua. Ya. Ini biru ya. Sama biru. Ya. Ya. Ayo. Yang rapi. Yang rapi semua. Satunya. Belum satunya. Udah selesai belum? Belum. Ayo yang bagus. Andika, ayo. Sofia, ya yang bagus. Yang bagus, Sofia. Selanjutnya kamu mana? Mungkin dengan warna lain. Ini coklat. Masih ada. Apa ini? Enggak usah? Oh ya udah. Oke, lagi. Grup yang sini ayo. Ayo. Ya sama. Garis. Garis juga bisa. Garis. Ayo. Mana? Nah, yang rapi. Mana Kufi? Udah selesai? Udah? Dilihat lagi, coba dikoreksi lagi. Mungkin ada yang kelewatan. Ada yang belum diwarnai. Udah semua? Ayo Andika. Jangan miring-miring loh ya. Kasih warna coklat. Harus sama. Kita biarkan semua. Ya, ini semua.
Yang sudah selesai, Mufid, kamu baca ya. Kamu baca dulu. Silvi, mungkin ada lagi yang sudah selesai? Sudah, taruh sini dulu. Dikerjakan dulu. Ya. Taruh sini dulu. Taruh dulu. Dikerjakan. Yang hubungan dengan alat teknologi komunikasi yang modern. Yang mana itu? Kamu warnai dengan satu warna jawaban kamu. Dibaca semua, Ananda. Ada berapa jawaban? Kamu warnai. Tulis nama lengkapnya semua ya di atas. Terus yang sudah selesai mewarnainya, kamu tulis warnanya di belakang. Nama lengkap semuanya ya, nanti ibu nilai. Ya udah, tak apa-apa. Pokoknya sama. Itu biasa hitam dan kuning. Ditulis jawabannya apa sih? Ringkasannya ditulis. Iya, lama lagi. Hubungan dengan produk teknologi komunikasi yang lebih modern yang mana? Telepon, terus ponsel, terus satelit. Berarti ada berapa? 4. Terus kok belum kamu warnai? Ayo diwarnai. Dibaca dan dicari ringkasannya. Ini yang mana? Dari depan. Dari depan. Dari depan. Nah, sini bisa duduk. Dicari sama-sama. Kalau belum ketemu, dibaca sama-sama. Kalau yang sudah, coba lembar soal tadi kamu buka halaman yang terakhir. Nah, di situ ada berapa jawaban? Dicari. Coba semuanya, kamu lihat yang lembar terakhir. Di situ ada motif apa aja di situ? Motif Toraja ya, di situ ada 4. Ya, di situ ada tunjukkan keliling dari bangun tersebut pada guru dan temanmu. Tunjukkan keliling dari bangun tersebut pada guru dan temanmu. Kamu ukur gambar kalian tadi. Kamu ukur gambar kalian tadi dengan penggaris kamu ada berapa sentimeter di situ? Kalau sudah panjangnya, kamu ukur lebarnya berapa sentimeter lebarnya? Coba diukur dengan penggaris kalian sendiri-sendiri. Nah, semua toh ada berapa? 11. Ditulis di situ lebarnya berapa sentimeter? 11. Sudah diukur panjangnya, lebarnya? Sudah? Ditulis di situ lebarnya berapa sentimeter? Apa aja? Sudah? Belum. Ya? 10. Nah, kan ukurannya beda-beda. Ditulis apa adanya
Berapa ini? Gak ada 10 itu. Sini 10. Andika, lebarnya. Pinjam garisnya teman kamu toh. Kamu punya garis sendiri mana? Oh, garisnya ya. Ayo, kamu pegang pakai tangan, kok nggak pakai kayak gitu. Ayo, ya. Ringkasannya tadi di sini ada. Bisa dulu bentar ya. Di sini, nah. Di sini kan ada lagi. Kamu disuruh baca teks. Nah, secara penggunaan telepon, kamu bisa cari di sini ringkasannya. Ringkasannya sampai sini ya. Dibaca semua. Dibaca semua. Tadi di situ soalnya keliling dari bangun tersebut. Berapa keliling ini bangun datar apa? Bangun datar apa? Bentuk apa ini? Ayo. Mana ya suaranya? Mana ya kelompok praktek nggak ada suaranya? Bangun datar apa nih? Persegi panjang. Persegi panjang di situ. Kamu sudah ukur panjang dan lebarnya. Sekarang kamu hitung kelilingnya. Kamu masih ingat rumusnya? Masih ingat rumusnya? Panjang tambah lebar tambah panjang tambah lebar. Nah, kamu hitung caranya, kamu tulis caranya di lembar yang terakhir ini tadi. Ayo, dihitung. Dihitung kelilingnya. Ada berapa sentimeter luasnya? Sudah? Kamu tulis dengan rumus dan caranya. Rumusnya tadi apa? Panjang ditambah lebar ditambah panjang ditambah lebar. Kamu tulis. Dikoreksi lagi, mungkin ada yang kelewatan. Dari halaman depan, dari halaman depan, dari namanya dulu. Ayo, ada yang lupa? Terus soal nomor 1 dikoreksi dulu. Nomor 2 sudah ringkasannya tadi. Sudah. Terus halaman terakhir. Sudah ketemu berapa sentimeter? Jangan lupa satuannya. Jangan lupa satuannya sentimeter. Diukur dulu, diukur dulu. Udah diukur tadi? Sudah. Kalau sudah, kalau sudah ditempel, nanti ditempel. Mana lem kamu? Lem kamu mana? Ini pakai lem ini. Ditempel dulu. Ya, coba. Lemnya mana? Tempelin dulu. Yang sudah duduk. Yang sudah duduk. Mana gambar kamu Ananda? Mana? Kamu tadi sudah duduk. Kamu duduk. Kamu tempel dulu. Ini yang ini ya. Kita dulu potong. Ayo.
gunting. Gunting. Sampai sini Kak, sampai sini Kak. Yang lurus. Nah, sini lagi. Jaraknya agak jauh nggak apa-apa. Terus. Ya, kalau sudah dimasukkan ke sini. Terus dilewati. Dimasukkan ke sini. Sudah pilih. Sudah. Sudah. Silep loh. Mana lem kamu mana? Tidak jenuh dengan pembelajaran kalian, coba kita gimana kalau kita tepuk pramuka 2 kali ya, bentar yang kompak ya, coba perhatikan Sofia, berapa kali Sofia menyuruh kamu tepuk pramuka ya, semua berdiri semua, coba ya Sofia mulai, ayo 2 kali tepuk pramuka. Hebat. Tepat semangat. Tepuk tangan semua. Biar kamu nggak jenuh, kamu sudah rileks dengan tepuk pramuka, tepuk semangat. Coba duduk semuanya. Hirup udara kamu dari hidung kalian coba. Keluar. 1 kali lagi. Jangan buang air loh ya, nanti kamu kentut. Enggak toh? Enggak kentut toh? Ya. Setelah kamu nilai, ibu akan membagikan lembar soal. Ada 10 soal, kamu baca dulu soalnya, kamu pilih yang benar, kamu silang ya. Kasih nama, nomor absen dan kelasnya ya, dengan pulpen kamu, jangan rame. Dibaca semuanya dulu soalnya, ayo. Ya, ditulis dulu nama, nomor absen dan kelas kalian. Jangan rame, dibaca sendiri soalnya. Disilang jawaban yang benar. Dikerjakan sendiri-sendiri. Ayo. Dicari jawaban yang benar, disilang.
bagi ya. Kalau sudah kita ada pembelajaran praktek di luar, Ibu bagi 4 ya. Kelompok ini Ibu kasih yang besar ya. Terus yang kelompok sini Ibu kasih pegang, bentar ya. Jangan rebutan. Terus yang kelompok sini udah punya satu kamar bawah sini. Ali bawah sini sudah. Coba kamu pegang. Nah, kalau sudah semuanya, coba kelompok ini keluar beres berurutan. Coba ayo semuanya cepat. Ayo dipegang salah satu. Ayo yang coba apa? Ayo anak apa? Ayo terus kelompok sini. Ayo ayo beres dulu kelompoknya, beres dulu kelompoknya. Ingat-ingat kelompoknya ada berapa itu. Terus yang sini. Ayo berurutan. Ayo berurutan. Terus ayo Andika. Terus kelompok yang satunya. Ayo ayo beres beres. Alif depan. Halo, bagaimana kabarmu? Ngono lho carane. Ayo, yang kencang. Lama jangan. Udah. Kamu bilang. Dengar. Yang kencang lagi, jangan kendor. Jangan kendor. Ayo. Ayo, jangan kendor. Ya, dengar. Nah, satu lagi sudah. Jangan dipegang. Sudah. Perhatikan depan. Lihat ya kameranya ya. 1, 2, 3. Senyum. Tunjukkan karyanya. Senyum semua. Tadi kamu sudah belajar tentang pembelajaran teknologi komunikasi yang lebih modern, yang lebih canggih ya. Nah, kesimpulannya apa aja di sini? Kamu bisa menggambar motif dari motif toraja untuk membuat hiasan dari telepon dari kaleng bekas. Terus kamu bisa membuat telepon kaleng bekas. Terus kamu bisa menyebutkan macam-macam teknologi komunikasi yang lebih canggih. Tadi apa? 1 telepon, 2 apa lagi? Apa lagi? Nah, kamu bisa menyimpulkan dari zaman dahulu
di rumah ya. PR kamu nanti di rumah kamu buat telepon kaleng dari bekas ya. PR kamu di rumah ya. Kalau kalian sudah membuat gambar, sudah mengerjakan, sudah membuat dan menjadi kaleng ya, sudah semuanya, kamu anak hebat. Coba sekarang Lydia ke depan. Lydia ke depan. Coba Lydia, kamu ingat dengan tembang Jawa, tembang dolanan apa ya? Macol apa? Ya, keramaian bisa semua ya. Disiapkan dulu. Ayo, semuanya. Kalau belum siap, kamu ya belum mulai. Coba anak pintar. Jika kamu gak siap, kita akan menyanyikan tembang dolanan perawan nelayan. Yang semangat ya. Siap. 1, 2, 3. Jawan jahe bisikan hero. Ayo, mega-mega. Pembelajaran hari ini cukup sekian ya. Terima kasih semuanya. Anak hebat, kamu anak pintar ya. Harus lebih semangat, lebih pintar lagi. Selamat duduk. Coba Alif depan. Itu pada saya udah gambar. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Jumpa lagi bersama saya Retno Nur Samsu dalam guru penggerak angkatan 7 dari SDN 1 Temulus, Kecamatan Randu Belatung, Kabupaten Blora, Provinsi Jawa Tengah. Dan di sini saya bersama dengan Ibu Nurma Ayuminta Yuniati.
selaku guru kelas 3 di SDN 1 Temulus, dan di sebelah Nurma ada Bapak Eko Rianto dari pengajar praktik PGP Angkatan 7. Oke, selamat datang di SD kami, Pak. Ini sudah melalui pendampingan individu yang kelima. Oke. Dan langsung saja Bu. Ini saya akan melakukan percakapan coaching. Jadi ada dua, nanti ada pemberian umpan balik dari Ibu Nurma berbasis coaching nanti. Untuk yang kedua adalah percakapan coaching, refleksi dan kalibrasi. Jadi kalibrasi ini adalah mengevaluasi pembelajaran Ibu Nurma. Begitu nggih? Ini kita menuju ke hasil refleksi penerapan pembelajaran berdiferensiasi Nurma yang sudah dilaksanakan di kelas 3 pada tanggal 16 Mei 2023. Terima kasih sebelumnya sama Bu Retno dan juga Pak Eko ya. Saya di sini selaku guru kelas 3 SDN 1 Temulus. Kemarin sudah mengajarkan ke kelas 3 pembelajaran berdiferensiasi ya. Saya kira saya sebagai kelas 3 sangat baik, sangat bagus dalam mengajarkan ke kelas 3 karena ada 3 kelompok ya, 3 kelompok visual, audio, dan kinestetik. Di situ kita bisa mengerti, mencari, paham bagaimana minat anak di kelas 3 bisa dikelompokkan, ada yang visual, menggambar, mendesain, gambar, warna, audio, bisa lihat video, cara membuat telepon dari kaleng bekas, terus ada kelompok dari kinestetik ya, bisa mempraktekkan secara langsung bagaimana cara membuat telepon dari kaleng bekas itu. Ada saling berkaitan gitu loh. Saling berkaitan, jadi anak bisa oh kayak gini cara mendesain, menggambar, mewarna, terus bisa ada daya tarik dari anak yang melihat video, terus yang praktek juga bisa secara langsung prakteknya gitu Bu. Saya kira kayak gitu. Mungkin dari saya apa ada kekurangannya, tapi saya berusaha untuk bisa mengajarkan kayak pembelajaran diferensiasi. Bagus itu. Terima kasih Bu Nurma yang telah menyampaikan refleksi pembelajaran berdiferensiasi di kelas 3. Memang benar Bu. Jadi untuk pembelajaran berdiferensiasi itu kan sudah melalui asesmen diagnostik. Kemarin saya mengajak Bu Nurma pada hari Jumat juga melakukan asesmen diagnostik. Jadi ada 3 kelompok belajar murid ada auditori, visual, dan juga kinestetik. Untuk kemarin saya melihat visual itu ada 9 anak, kemudian 9 anak itu kan kelompok besar, jadi kita bentuk kelompok kecil gitu. Kemudian yang auditori kemarin kurang lebih 5 anak, kemudian ada kinestetik, pembelajaran langsung, praktek langsung, pembuatan kaleng tersebut itu kurang lebih ada 4 siswa gitu. Nah sekarang saya akan menyampaikan mengenai refleksi observasi yang sudah saya lakukan di kelas 3. Saya sudah melakukan pengamatan pada hari Selasa ya. Jadi untuk aspek dan strategi pengembangan yang Bu Nurma sampaikan pada saat praobservasi di hari Senin, itu kan saya menangkap ada 3 strategi pengembangannya. Yang pertama adalah penerapan strategi pembelajaran berdiferensiasi konten dan produk. Yang pertama yang Bu Nurma sampaikan kan itu. Untuk yang kedua adalah pengelompokan kebutuhan belajar dan memenuhi kebutuhan belajar murid. Dan yang ketiga itu mengembangkan keterampilan dan murid dapat menjadi pemecah masalah. Nah, untuk menjabarkan ketiga aspek pengembangannya Bu Nurma pada saat pembelajaran di kelas 3, jadi Bu Nurma itu sudah menerapkan strategi pembelajaran berdiferensiasi konten yang saya pantau itu.
di mana Bu Nurma itu sudah menyiapkan LCD, bahan ajar, kemudian video pembelajaran untuk kelompok belajar yang auditori. Oke. Kemudian anak-anak juga sudah membawa alat dan bahan pembuatan kaleng. Nah, itu saya sudah melihat itu merupakan sudah Bu Nurma sampaikan, sudah ada pada pembelajaran diferensiasi. Kemudian yang kedua adalah pengelompokannya ya. Jadi untuk pengelompokan kebutuhan belajar dan memenuhi kebutuhan belajar murid, Bu Nurma sudah menjalankan pengelompokan kebutuhan belajar. Dan ini mungkin pertama kalinya Bu Nurma pengalamannya untuk pertama kalinya menerapkan pembelajaran diferensiasi. Nah, ini mungkin nanti Bu Nurma itu mungkin ada sedikit kendala-kendala, nanti kan bisa kita ceritakan gitu di sesi selanjutnya, coaching sesi selanjutnya. Kemudian yang ketiga, yang saya melihat Bu Nurma, saya sudah memantau bahwa Bu Nurma itu juga mengembangkan keterampilan dan keterampilan anak. Keterampilan anak itu Bu Nurma kembangkan. Namun di dalam pengembangan keterampilannya ada anak-anak yang belum bisa, gitu. Dan dia ada juga yang dengan dengan emosinya sendiri belum segera menyelesaikan, masih tertunda-tunda gitu. Nah itu. Kemudian murid dapat menjadi pemecah masalah, dan di situ saya melihat bahwa murid itu sebenarnya bisa menjadi pemecah masalah walaupun kecil Bu. Memang kita perlu bimbing, kita perlu dampingi agar anak itu bisa memberikan ide-idenya dalam segala hal begitu. Jadi di sini saya sudah melihat walaupun memang belum berkembang. Nah sekarang saya akan menanyakan kembali kepada Bu Nurma mengenai apa yang Bu Nurma rasakan pada saat saya supervisi. Apa gitu? Saya ingin tahu. Yang saya rasakan sebagai guru kelas 3 yang mempraktekkan secara langsung pembelajaran berdiferensiasi saya kira cara itu bagus ya. Tapi saya selalu guru kelas 3 baru ini baru pertama kali saya mengelompokkan anak saya mungkin bisa tapi yang saya rasakan mungkin saya kurang persiapan juga kurang persiapan juga. Terus dengan anak saya kurang gimana kalau anak rame mungkin saya bimbing yang kelompok visual yang sama rame jadi kurang belum bisa terus mengatur itu juga waktunya mungkin kelebihan jadi lama kan ada yang cepat anak bisa mengerjakan, ada yang lambat, jadi harus bisa mengkondisikan itu loh saya. Berarti waktunya untuk gitu. perasaan Bu Nurma sebelum melaksanakan pembelajaran diferensiasi, perasaannya bagaimana, emosinya? Apakah ada sedikit kekhawatiran? Apakah ada bagaimana? Kalau sebagai guru kelas 3 secara teori, praktek kan sudah sering kalau gurunya cuma kan ini ada pembelajaran secara berdiferensiasi yang saya baru tahu, baru pertama kali itu tantangan buat saya. Buat belajar saya lebih belajar lagi lah gitu. Terima kasih, itu ternyata perasaannya Bu Nurma merasa tertantang untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, gitu. Nah sekarang untuk sesi yang kedua adalah coaching supervisi berbasis kalibrasi Bu. Jadi berbasis kalibrasi ini nanti Bu Nurma itu mengevaluasi apa yang sudah Bu Nurma laksanakan pada penerapan pembelajaran berdiferensiasi. Siap Bu? Waduh, siap. Siap. Baik. Sekarang saya
sudah berjumpa dengan Bu Nurma pada sesi pasca observasi coaching supervisi akademik untuk berbasis kalibrasi. Senang sekali saya bertemu dengan Bu Nurma, saya bertemu dengan Bapak Eko Rianto selaku pengajar praktis. Nah, sekarang bagaimana kabarnya Bu hari ini? Alhamdulillah sehat, baik. Sehat, alhamdulillah, saya pun sehat, Bapak Eko juga sehat. Alhamdulillah. Nah, sekarang kita itu bertemu ya Bu. Iya. Mungkin Bu Nurma itu memiliki apa ya, unek-unek untuk disampaikan kepada saya agar unek-unek Bu Nurma itu terpecahkan, mendapatkan solusi. Nah, tujuan Bu Nurma itu berada di sini untuk menyampaikan apa gitu? Kalau tujuan dari pembelajaran ini ya saya ya, yang saya lakukan di kelas ya tujuannya agar anak bisa mengerti, paham dan jelas sejarah dari apa itu perkembangan teknologi sekarang ya, dari awal mulanya siapa yang menemukan tahun berapa telepon itu sampai sekarang ke teknologi yang lebih modern, misalnya handphone apa tablet gitu, laptop gitu. Jadi Bu Nurma itu pengennya, inginnya itu murid-murid itu paham akan materi perkembangan teknologi komunikasi. Nah, baik, saya catat tujuannya itu materinya tersampaikan. Baik. Nah, untuk tujuan Bu Nurma menyampaikan itu pada saya itu agar mendapatkan solusi yang terbaik gitu. Nah, untuk tujuan akhir nanti percakapan harapannya Bu Nurma itu menginginkan apa? Agar terpecahkan Bu Nurma itu menginginkan apa? Harapannya saya selaku guru kelas 3 ke anak yang saya didik ya pas saat pembelajaran. Gitu. Saya ya tujuan akhirnya biar anak lebih paham, jelas gitu aja, dan mungkin bisa tahu asal mulanya telepon itu dari mana, dari siapa sampai sekarang kok bisa secanggih ini secara itu modern sampai sekarang ya. Berarti harapannya Bu Nurma agar pembelajaran berdiferensiasi itu lebih berdampak ya, ingin menerapkan pembelajaran di pembelajaran berdiferensiasi itu bisa diterapkan di kemudian hari agar lebih jelas ya, anak-anak itu lebih paham mengenai tema yang sudah Bu Nurma sampaikan. Dan selanjutnya ya Bu, kira-kira sebenarnya itu apa yaitu tantangan-tantangan Bu Nurma yang sudah Bu Nurma lakukan pada saat pembelajaran berdiferensiasi? Tantangan saya saat pembelajaran berdiferensiasi ya itu buat saya mungkin sekarang kan banyak guru yang menyampaikan pembelajaran itu cuma buku teori nulis di papan tulis, tapi sekarang lebih ada daya tariknya biar anak lebih paham, biar mengerti jelas, dan itu loh biar daya tariknya anak untuk lihat pembelajaran yang Bu Guru sampaikan. Mungkin itu ada lewat laptop LCD gitu, daya tariknya biar lebih gitu loh muridnya, lebih paham daya tarik kayak gitu. Jadi kayak itu lebih ke daya tarik anak biar nggak bosan, biar nggak jenuh, biar tidak bosan. Jadi Bu Nurma itu menerapkan pembelajaran diferensiasi, tantangannya itu memang daya tarik anak-anak biar muncul untuk lebih paham. Nah, setelah saya mendengar tantangan dari Bu Nurma itu mengenai
harus memunculkan daya tarik dari pembelajaran ini. Lalu Bu Nurma itu bagaimana caranya Bu Nurma sendiri untuk anak-anak itu lebih memiliki emosi ketertarikan. Nah, itu bagaimana caranya? Menurut saya ya kita harus mengerti lah dan tahu minat dari anak tersebut dulu. Oh, anak ini senangnya menggambar, mendesain. Oh, anak ini suka menonton video, tapi bukan kartun ya pembelajaran apa yang kita sampaikan, temanya apa. Terus ada anak yang suka praktek membuat apa rajinan atau gimana, misal dari telepon kaleng bekas itu kita harus tahu itu dulu lah gitu. Terus ya ada video kita mempersiapkan LCD, ada tariknya, bukan cuma video ada gambar-gambarnya tak ya, misalnya ada musiknya atau gimana gitu kan, biar anak bisa lebih senang, nggak jenuh gitu, nggak bosen. Memang caranya Bu Nurma agar minat anak itu muncul itu harus mempersiapkan ya seperti ada musiknya, terus mempersiapkan LCD juga. Nah, ini juga sangat menarik anak-anak, minatnya anak-anak itu agar tertarik. Ya, memang. Cara-cara itu memang cara berdiferensiasi, berbeda-beda. Iya, berbeda-beda. Lalu Bu, apa saja yang sudah Bu Nurma lakukan pada saat pembelajaran berdiferensiasi? Apa saja yang sudah? Maksudnya ini setelah pembelajaran berdiferensiasi? Pada saat pembelajaran berdiferensiasi. Yang saya lakukan ya bagaimana saya bisa merangkul lah anak itu, bagaimana cara bisa mengerti, paham, jelas gitu. Kan mungkin memang beda ya, ada kelompok visual, kinestetik, audio, tapi kan tetap ada kaitannya. Nggak cuma, aku ini senangnya menggambar kok nggak mau tahu sana, jangan gitu ya. Kita harus tahu, ini desain ini nanti ditempelkan di telepon kaleng bekas tadi, terus yang video, gini loh caranya, tetap ada kaitannya gitu, nggak cuma monoton satu kelompok, terus ada kaitannya, tetap nyambung gitu aja. Lalu begini Bu, kalau memang pengelompokan tadi itu kan ada 3 tahap, ada 3 cara ya kelompok belajarnya. Jadi dari pengelompokan itu nanti harus berkaitan satu sama lain. Ya. Bisa tadi apa saja yang sudah dilakukan, tadi kan merangkul, Bu Nurma itu merangkul anak-anak agar anak-anak dalam pengelompokan itu bisa menyatu, bukan terus berkelompok. Maksudnya itu ya. Nah, pada saat nanti penyatuan itu kan ada namanya menampilkan hasil karya. Nah, menampilkan hasil karyanya itu apakah pada saat di kelas sudah diterapkan atau dilaksanakan? Kalau saya kemarin ya setelah hasil karyanya udah jadi ya kita bisa mempraktekkan di kelas bisa, tapi kemarin saya mempraktekannya di luar agar siswa tidak jenuh di kelas saja gitu kan. Di luar bisa ada ya suasana alam juga, ya anak bisa senang ya, dipraktekkan itu. Telepon dari kaleng bekas itu bisa gantian juga, agar tidak jenuh aja gitu di kelas dan di luar. Nah, setelah Bu Nurma sudah mempraktekannya di luar, biar anak-anak itu tidak merasa bosan, itu Bu Nurma sudah punya kepuasan tersendiri apa tidak? Wah, ternyata anak-anak sudah beralih emosinya apa, sudah memiliki kepuasan sendiri dari pembelajaran Bu Nurma sendiri kemarin? Kalau menurut saya ya sudah cukup puas, tapi saya harus tetap belajar. Memang tetap belajar. Memang benar Bu, guru itu memang pembelajar sepanjang hayat. Iya. Jadi Bu Nurma itu masih tetap terus
belajar Iya, nih. tetap. Nah, usaha-usaha apa saja yang Bu Nurma ingin lakukan agar Bu Nurma itu bisa meningkatkan kompetensi sebagai seorang guru? Usaha-usaha saya, kalau saya ingin belajar terus ya bagaimana cara kita tahu bisa, ya harus bisa tanya kepada guru senior yang lebih pintar ya Pak Ika ya. Mungkin nggak senior harus lebih tua, enggak, mungkin ada yang lebih muda tapi lebih tahu cara pembelajaran berdiferensiasi kayak apa, kan saya bisa tanya ke situ. Saya juga bisa, sekarang modelnya ada di YouTube juga ya Pak Ika ya. Di YouTube, di Google kan bisa kayak itulah usaha saya kayak gitu ya, tetap belajar gitulah Pak. Jadi usaha-usahanya Bu Nurma berupa menonton video di YouTube, bertanya dengan guru senior, dan bertanya kepada guru yang lebih muda, yang lebih paham mengenai pembelajaran berdiferensiasi. Itu sangat luar biasa loh. Ternyata Bu Nurma itu memiliki kemampuan ingin memotivasi dirinya sendiri untuk lebih baik. Nah, rencana yang luar biasa itu mungkin kira-kira Bu, kapan Bu akan dilaksanakan? Bertanya, seperti itu, kapan kira-kira? Kalau saya setelah saya bertanya kepada yang lebih senior, yang lebih paham, mungkin sebelum saya mempraktekkan lagi, mungkin saya bisa bertanya sama YouTube, Google ya Pak Ika ya. Itu saya mempraktekannya ya, saya tahu dulu apa yang saya kasih tahu ke murid, misalnya di subtema 8 ini ada yang berkaitan dengan seperti tadi yang kemarin yang saya terapkan di kelas 3, saya cari tahu dulu subtema apa yang bisa itu loh. Mungkin ada cara prakteknya gitu loh, mungkin cara prakteknya bisa dibagi menjadi 3 itu loh, bisa ada kaitannya dengan subtema itu gitu loh. Kalau nanti subtemanya kayak PPKN gitu kan, kita mau mempraktekannya jadi 3 itu praktek apa PPKN. Kalau mungkin dari bahasa Indonesia apa subtema itu ada SPDB, ada pelajaran praktek cara membuat kerajinan apa kan ada kaitannya, bisa dilakukan pas saat itu. Berarti Bu Nurma kira-kira ingin bertanya dengan guru senior atau guru yang lebih tahu mengenai pembelajaran berdiferensiasi pada saat akan menerapkannya, pas saat mau akan menerapkannya baru Bu Nurma itu bertanya. Nah, itu memang solusi yang efektif Bu. Jadi pas saat Bu Nurma itu ingin menerapkannya, sebelumnya Bu Nurma sudah bertanya pada guru senior atau guru-guru yang lain. Mungkin ada cara-cara khusus agar guru Nurma itu bisa meningkatkan kompetensinya. Cara-cara khusus itu maksudnya cara selain bertanya. Selain bertanya, kalau saya ya itu tadi, mungkin nonton YouTube itu tadi. Kan kalau di YouTube kan ada berbagai macam cara, jenis, atau gimana kita bisa memilih yang cocok untuk anak didik saya. Terakhir kali Bu Nurma itu menonton YouTube untuk video pembelajaran untuk menunjang kompetensinya itu terakhir kali kapan gitu? Kalau saya terakhir ya pas waktu mau pembelajaran itu yang kemarin saya mau terapkan ke berarti di bulan Mei ini. Iya. Di bulan Mei ini. Baik. Ternyata Bu Nurma sudah melakukan rencana aksinya, sudah menonton YouTube, terus bertanya juga apabila memang ada kesulitan.
Nah, sekarang yang kira-kira itu untuk komitmennya Bu Nurma dalam menunjang kompetensinya sebagai seorang guru, komitmennya bagaimana? Ya, saya sebagai guru ya tetap harus cari tahu, belajar, gitu aja. Dan cara mempraktekkannya ke anak didik kita lebih gimana ya? Mungkin dari alat-alatnya atau cara daya tariknya gitu aja. Ya. Jadi lebih ke mencari tahu dan belajar lagi untuk memastikan komitmennya ya, untuk komitmennya sebagai seorang guru. Baik, terima kasih banyak Bu. Ini ternyata cerita evaluasi dari Bu Nurma sudah melebihi durasi. Maaf ya Pak. Baik, ini memang karena memang sangat menarik, maka dari itu saya kan juga penasaran Bu Nurma itu merasakan apa, dan pada saat pembelajaran berdiferensiasi dan permasalahan-permasalahan kendala-kendalanya Bu Nurma itu apa saja, saya ingin ya mengetahui lebih banyak. Nah, mudah-mudahan pertemuan ini itu bisa menjadikan Bu Nurma memiliki gambaran untuk lebih meningkatkan kompetensinya sebagai seorang pendidik untuk menjadi pembelajar yang sehat. Terima kasih banyak Bu sudah hadir di sini, bisa menemani saya, menemani Bapak Koryanto. Terima kasih Bu. Sama-sama Bu Retno.